Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube pembelajaran ini. Oke, strategi pengelolaan dan pembelajaran penjas adaptif kali ini yang akan dibahas. Salam sehat untuk kita semua. Ini ada quote dari Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Nah, ini nih nanti teman-teman juga ini diberikan nasihat oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita punya manfaat gitu loh ya dalam kehidupan ini. Seperti halnya kita jadi guru yang profesional, guru yang baik sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Termasuk bagaimana kita menghadapi siswa itu harus mendapat kebermanfaatan dari diri kita ya, entah terlepas dari anak itu berkebutuhan khusus ya. Oke, ada beberapa bagian nanti pembelajaran ini, A, B, C, dan D. Kalau tidak salah ada 4 bagian. Kita belajar strategi pembelajaran penjas adaptif ini. Yang materi yang pertama ini adalah materi program pendidikan jasmani adaptif. Bagian A-nya menentukan apa yang akan diajarkan. Ini penting nih ya. Ketika kita di sekolah inklusif misalnya mengajarnya, di mana ada anak yang berkebutuhan khusus, di sana apa yang akan diajarkan gitu loh bagi anak tersebut. Lihat nanti lebih dalam lagi dijelaskan penjabarannya, apa yang harus diperhatikan agar anak itu betul-betul terlayani pembelajaran kita. Salah satu cara untuk mengatasi perbedaan individu tadi ya, yang ada yang berkebutuhan khusus, ada yang lainnya seperti biasa gitu, anak pada umumnya gitu ya. Kemudian adalah dengan melakukan individualisasi. Bisa jadi kadang-kadang kita perlu individualisasi gitu dalam pembelajaran tersebut. Memformasikan tujuan dan kegiatan ya, memformulakan tujuan dan pembelajarannya. Pendekatan bisa aja memilih top down atau pendekatan button up, bisa juga gitu ya. Bagaimana cara fungsional spesifik keterampilan pergerakan sesuai usia, ini harus kepada fokus pengajarannya. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak dilakukan, melihat fisik yang anak-anak itu bisa tidak melakukan hal yang berat gitu misalnya, perlu diperhatikan ya, kita ngajarnya di kelas mana, apa kelas rendah gitu atau kelas atas, kelas 1, 2, 3 SD, kelas 4, 5, 6 itu berbeda gitu ya. Kemudian mengikuti kurikulum yang fokus pada perkembangan. Penting ini perkembangan ini, apalagi kalau kita ngajar di tingkatan dasar ya. Oke, pertimbangan pemilihan materi penjas adaptif. Apa yang perlu gitu diperhatikan? Paling tidak ada 3 hal ya. Ini bisa dikembangkan ya. Misalnya pelajari rekomendasi dokter, diagnosis dokter. Ini penting nih kalau ada anak yang berkebutuhan khusus. Jangan-jangan berolahraga dengan kita malah jadi parah dia gitu ya. Syukur kalau memang kita tahu rekod medisnya sehingga belajar dengan kita malah jadi lebih baik gitu loh. Lebih bagus gitu loh. Baik bukan hanya kualitas geraknya, secara spesifik keterampilan olahraganya, tapi juga kebugaran jasmaninya meningkat gitu ya. Kemudian temukan faktor dan kelemahan-kelemahan siswa. Ini perlu gitu loh digali. Apa nih kelemahan-kelemahannya, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Kemudian olahraga apa yang paling menarik bagi mereka. Misalnya dalam satu momen tertentu ini anak yang berkebutuhan khusus itu nggak bisa disamakan materinya dengan anak-anak yang pada umumnya gitu loh ya. Jadi ya sudah, apa yang bisa dilakukan bagi anak itu. Yang penting kebugaran jasmaninya meningkat. Ingat tujuannya. Tujuan pembelajaran PJOK itu bukan menciptakan atlet di kelas, bukan gitu ya. Yang penting anak itu bergerak, kemudian kebugaran jasmaninya meningkat gitu ya. Yang tidak boleh itu diskriminasi. Ada anak disabel hanya suruh nonton gitu, tidak untuk ikut berpartisipasi berolahraga, harus ikut gitu loh pembelajaran gitu. Itu yang paling penting, kebugaran jasmaninya meningkat. Kalau masalah dia jadi atlet berprestasi segala macam di ekstrakurikuler digenjotnya gitu loh ya. Oke, program penjas adaptif. Program pembelajaran akan efektif dan efisien apabila fokus kegiatannya ditujukan pada perbaikan. Ya, tadi perbaikan tingkat kemampuan fisiknya. Jadi upaya korektif, malah jadi bugar gitu loh ketika berolahraga dengan kita gitu. Ketika siswa diminimalisir gitu hambatan-hambatannya gitu ya.
dilihat. Apa yang tidak boleh dilakukan ya jangan dilakukan gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah hambatan untuk menghadapi kehidupannya. Jadi selain kita mengajarkan materi pembelajaran gitu, kita juga mengajarkan bagaimana dia tidak tergantung sepenuhnya ke orang lain terus. Misalnya ada anak yang tunanetra, ya dia harus bisa mandiri nantinya gitu. Tidak harus dituntun terus gitu. Olahraga pun harus dituntun terus gitu ya. Dia bisa bergerak gitu ya nantinya dan bisa hidup layak mandiri gitu. Itu ya itu penting juga itu loh diberikan ya. Oke, ini pembagian kategori penjelasan adaptif itu ada pengembangan gerak, olahraga dan permainan, kemudian kebugaran dan kemampuan gerak gitu ya. Paling tidak 3 hal ini gitu ya. Bisa dikembangkan ya nanti oleh para pendengar dan para penonton sekalian atau para pemirsa YouTube ini ya. Oke, keaktifan geraknya diantaranya adalah bagaimana gerakan itu ya, pengembangan gerak itu ada yang geraknya di tempat, ada yang geraknya berpindah tempat, kemudian ada gerakan keseimbangan dan sebagainya. Perlu diajarkan iya gitu loh. Nah kalau misalnya ini ada anak yang memang susah untuk bergerak berpindah tempat dan memang tidak boleh dia lompat-lompat misalnya berpindah tempat, ya sudah dia diam di tempat berarti gerakannya gitu loh, yang tidak memaksa dia untuk malah menjadi parah gitu ya. Oke, kemudian udah ke permainan juga yang sifatnya rekreatif bisa, bergu bisa gitu ya. Senam, olahraga air ya perlu diajarkan tetap semuanya sesuai dengan kurikulum ya. Kebugarannya juga kemampuan aktivitas fisiknya perlu, komponen-komponen fisik itu perlu diberikan. Bagaimana dia jadi akhirnya bisa kuat, bisa daya tahannya ya, kardiovaskularnya dia bagus gitu ya. Kemudian kelentukannya juga bagus, kecepatannya juga bisa meningkat, kelincahannya ya pokoknya kondisi fisik itu perlu dikembangkan agar anak-anak itu siapa tahu dia bisa jadi atlet nantinya gitu ya. Ini dibutuhkan itu bagi atlet komponen-komponen fisik ini ya, kondisi fisik ini. Oke, bagian berikutnya bagian B-nya pembelajaran individu. Ada kalanya kita mengajar secara individu gitu loh, ketika memang dihadapkan dengan situasi yang harus memberikan individu ya. Proses pembelajaran ini guru penjas perlu merencanakan aktivitas mandi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya dalam proses pembelajaran ada satu anak berkebutuhan khusus di kelas kita yang memang harus individualis, misalnya anak tunanetra gitu misalnya. Yang lain berkelompok, bisa jadi dengan tutor sebaya dan sebagainya gitu, berkelompok itu melakukan kegiatan, sementara yang satu ini harus ditangani oleh kita sendiri gitu misalnya. Dia lakukanlah yang individualis khusus untuk anak tunanetranya itu gitu misalnya ya. Tapi kalau memang masih bisa digabungkan dengan yang lain ya gabungkan gitu ya. Jadi kasuistik aja, kalau memang tidak memungkinkan ya kalau diperlukan individualis ya, diajarkan sendiri gitu ya. Bentuk aktivitas fisik penjas adaptif ini diantaranya ini bagi anak yang kebutuhan khusus tunagrahita sih, kalau ini sih ada anak yang mampu juga gitu. Ini berarti kalau dia harus individu minta dibantu dia lewat sendiri misalnya ya didorong gitu terus yang penting anak itu bergerak semuanya, jangan hanya suruh nonton, itu yang paling penting ya, kemudian semuanya sehingga meningkat ya. Dibayangkan yang di kursi roda begini aja dia harus bergerak gitu ya, minimalnya tangannya dia bergerak gitu ya, walaupun kakinya dia tidak bergerak gitu ya. Syukur-syukur kalau dia bisa ya, terutama di support, dimotivasi kakinya bisa bergerak, mungkin tangannya bisa diajarkan untuk bergerak gitu. Atau memegang gitu minimalnya, sementara yang lainnya masuk ke ke gerakan tersebut ke kolom itu ya, seperti yang tadi. And bring it down. Ini bagaimana menyenangkan olahraganya, kreatif tadi ya, sebagian gerak.
arahnya dari sini dia kemana itu perlu juga diajarkan agar anak tahu, oh dari sini saya harus ke sini, harus sini, harus ke sini gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Bagian C tentang metode pembelajarannya. Metode pembelajaran itu hanya 3 memang. Ada metode bagian, metode gabungan, metode keseluruhan. Ya, itu gitu loh. Saya lebih untuk menyederhanakannya gini. Misalnya ketika kita ada yang bisa dipakai metode bagian, pakai metode bagian. Ngajar poli, bisa jadi nggak langsung bermain bola voli gitu loh, bermain pada layaknya permainan bola voli gitu loh. Jadi kita bagian-bagian ngajarin servis dulu, ngajarin passing dulu, bagaimana passing yang baik gitu loh ya. Mengajarin passing aja dibagi, ada passing bawah, passing atas gitu ya. Servis juga ada passing bawah, servis atas, bahkan ada jam servis gitu ya. Itu di bagian-bagian itu namanya. Jadi sebagian ini, bagian ini diajarkannya. Ada metode gabungan yang tidak bisa malah menjadi bahaya kalau misalnya dipotong-potong. Misalnya ketika ngajar roll ke depan, kan nggak mungkin roll ke depan itu latihan ditekuk dulu lehernya, balik lagi ditekuk lagi, balik lagi, enggak, berarti itu ditekuk langsung ngelundung ke depan gitu loh. Bisa dibayangkan ya gerakannya gitu loh. Nggak bisa di bagian-bagian kalau itu langsung gitu loh. Dari posisi berdiri, kemudian posisi menunduk, kemudian akhirnya menggelundungkan badan ke depannya gitu ya. Oke, atau metode keseluruhan tadi, misalnya bermain ya bermain gitu, main poli main, langsung aja main gitu, metode main. Tapi lebih baik ya kalau yang bisa bagian, kalau yang nggak bisa metode metode gabungan, kalau misalnya bisa dengan metode keseluruhan ya metode keseluruhan gitu ya. Tergantung dari subpoko bahasanya apa. Perlu sabaran agar anak berkebutuhan khusus itu misalnya. Ini akomodasi dan modifikasinya kan, modifikasi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. For students with disabilities, the right accommodations and modifications can be as important to school success as appropriate IEP goals. These educational supports are similar, but they are not the same. Accommodations change how a student accesses information, participates in school activities, or demonstrates their learning. They do not change the curriculum. Modifications, however, change what is being taught or what a student is expected to learn and demonstrate. I only need you to do the circled problems for me. Accommodations can be made by adjusting the amount of work a student must complete, allowing extra time. Just go ahead and turn your paper in. You can go ahead and keep working. You've got about 5 more minutes. Adapting assignments, Alex, I have your shapes here. providing extra assistance, or changing the physical setting. Do one more page today. There is no one set list. Because each child is unique, the IEP team must identify specific strategies at home. And if you need me, you can raise your hand and I'll come and help you. All right? Dan yang paling penting adalah kalau punya In addition to accommodations, it is sometimes necessary to modify the curriculum. For example, when the class is learning how to tell time, one child might be expected to identify only the hours. While the class is working on vocabulary and spelling, another child may work from a shorter list or focus exclusively on the meaning of key words. An extracurricular activity, yang paling IEP. penting juga Gets to adalah middle school and some textbooks that are- Can we play? Ya, pengembangan strategi pembelajarannya seperti apa ini dia ya. Tadi ya, modifikasi pembelajaran seperti yang di video tadi juga sedikit dijelaskan. Penggunaan bahasa misalnya ya. Berbeda kita nanti pada saat ketemu dengan siswa yang di kelas kita itu ada anak yang tunarungu bicara. Keterarahan wajah itu penting gitu ya. Nanti akan lebih spesifik dia dijelaskan ketika pembahasan tentang tunarungu bicara gitu ya. Kita keterarahan wajah. Kenapa? Karena anak tunawicara itu bisa melihat tapi dia tidak mendengar.
Dia tidak bisa bicara, rutin bicara. Jadi akhirnya dia memperhatikan gerakan kita, memperhatikan gerak bibir kita, memperhatikan ekspresi wajah kita, apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan, itu gerak bibir itu bisa dibaca oleh anak. Syukur-syukur kalau kita menguasai CB, sistem isyarat bahasa Indonesia, dengan gerakan tangan itu gitu loh. Entah itu sistem isyarat satu tangan maupun dua tangan, atau isyarat gerakan gitu. Membuat konsep yang konkret, jangan terlalu abstrak. Orang si anak berkebutuhan khusus itu bingung ya. Misalnya anak tunanetra nggak melihat nih, bagaimana harus dijelaskan secara konkret bahayanya kalau kita ngajar tolak peluru itu. Jangan buat bercanda gitu ya, nanti takutnya jatuh, nimpa kaki dan sebagainya. Harus diraba, harus dirasakan bahwa itu alatnya adalah dari besi gitu, berat gitu ya. Kemudian membuat urutan tugas tadi ya, yang dari pos ini ke pos mana lagi gerakannya. Kemudian tadi extra time tadi itu ya, keterbatasan waktu belajar juga perlu gitu ya. Pendekatan multisensori semuanya digunakan tadi, gerakan bibir, pandangan mata, kemudian tepukan, kalau misalnya ke tunanetra juga perabaan dan sebagainya ya, multisensori perlu. Modifikasi lingkungan belajar ini perlu juga, fasilitas peralatannya perlu. Ketika mengajar anak tunanetra, bolanya harus pakai bunyi karena dia tidak bisa melihat, pakai kerincingan ya, pakai peluit, tepuk tangan, pokoknya yang unsurnya dengan unsur bunyi ya gitu. Nah kalau untuk rungu mungkin karena dia bisa melihat dengan isyarat tangan, dengan isyarat warna ya, yang harus dilihat, yang bisa terlihat oleh dia. Memanfaatkan ruang secara maksimal, jadi jangan terbatas. Tadi mau pindah tempat yang begitu luas ya boleh digunakan semuanya ruangan tersebut itu atau lapangan tersebut. Kemudian menghindari gangguan dan konsentrasi, ini penting ini, apalagi kalau memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Hindarilah yang kira-kiranya mengganggu. Misalnya anak tunanetra akan terganggu ketika suara-suara bising ya misalnya. Nah itu harus konsentrasi gitu, karena dia dengan pendengarannya gitu yang digunakan gitu ya. Kemudian aktivitas belajar yang kira-kiranya harus profesional. Bagaimana aktivitas itu tidak membuat anak menjadi tidak bahagia gitu ya, merasa tertekan gitu ya. Itu ya harus fun gitu ya, harus gembira gitu ya. Research shows that if the students in the right mindset and they get their sensory needs met, they're going to be much better learners. Bahkan kalau di sekolah-sekolah yang bagus itu ya, ruangan untuk ruangan khusus untuk sensory room aja punya sendiri. The sensory room is probably my most important piece of the day. Students go to the sensory room in order to calm their bodies and get all the emotions out and stabilize themselves so they're ready to learn and they're happy. When we designed the sensory room, we actually took the entire room apart. We carpeted the floor so that we could absorb some of the sound. We put the shades on the ceiling to change the light, so when they walk in that room, they feel the change. My class specifically, we utilize the room once a day for a 30-minute break. First thing that they do is go on the ball and they bounce to a metronome. It's really a way to ground them into the space and give them some sensory input before we have them go out into the room. We're going to do our rotation now, okay? So there's different stations in the sensory room, and some of my students love specific stations. One in particular loves the punching bag and the ropes. He's able to get all that anger and frustration out, so that calms him down. Whereas another student, I know he needs calming movements, so he's on the swing. It's a safe space to crash into, and then there's in space. We have 10-pound slam balls. Some students just need to come in, pick something heavy up and throw it. That's the essence of a sensory room. You're putting materials in there that are appropriate, so a student's not throwing a chair. And at the end, when they finish with their stations, they lay on the floor and they're squished.
So everything that we do in there is predictable. There's a set sequence. We're all done with sensory room. We're going to walk back to our class. So after the sensory room, they're able to focus more. They're quieter and their hands are to themselves and they're able to listen to my directions. We're here, we came from the sensory room, we're ready to learn. How does the sensory room make you feel? Happy. Yang penting kan itu happy itu bagaimana ya, anak itu happy gitu ya, dia tuh senang belajar dengan kita gitu ya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memperkaya wawasan kita semua untuk siap menjadi guru PJOK yang profesional, terutama menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.